Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini saya sendiri Fadlan Ahmad Raditya dan dua teman saya lagi ada Saiful Anwar dan Muhammad Rizky Anugrah. Di sini kami membawa topik itu Docker. Jadi apa sih itu Docker? Jadi Docker ini merupakan sebuah platform yang dibangun dengan dasar teknologi kontainer, yaitu yakni mengawaskan sebuah aplikasi beserta seluruh hal yang dibutuhkan ke dalam satu buah package. Penggunaan Docker memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Lalu juga ada arsitektur kontainernya. Di sini ada client, Docker host, dan registry. Jadi di client itu ada Docker build, Docker pull, dan Docker run. Lalu di Docker hostnya itu ada Docker daemon, image, dan container, dan di registry pun. Lalu di arsitektur ini ada 4 buah komponen. Jadi yang pertama itu ada Docker daemon. Jadi Docker daemon ini berfungsi untuk membangun, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer Docker. Lalu yang kedua ada Docker Image. Jadi sebuah template berupa sistem operasi yang berfungsi untuk membuat Docker container. Jadi satu buah Docker Image ini dapat menghasilkan banyak Docker containers. Lalu yang ketiga ada Docker Container. Jadi berfungsi sebagai wadah yang membuilding suatu aplikasi beserta seluruh file atau dependensi yang dibutuhkannya. Lalu yang terakhir ada Docker Registry. Jadi berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengaturan image-image dalam Docker. Jadi di Docker Registry terdiri ada dua tipe, yakni private dan public. Lalu juga ada keuntungan penggunaan Docker. Jadi keuntungan menggunakan Docker ini yaitu kemudahan dalam melakukan scaling sebuah aplikasi. Jadi dalam proses deployment pada umumnya, aplikasi beserta seluruh dependensi seperti web server, database, library, dan lainnya akan diinstal di server. Yang berarti instalisasi tersebut akan dilakukan berulang kali seiring dengan bertambahnya server yang digunakan. Lalu juga dengan Docker, aplikasi dan dependensi juga yang dibutuhkan akan terlebih dahulu dibundling dalam sebuah package atau kontainer sebelum diinstal ke server. Jadi menjadikan proses scaling jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan cara biasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Muhammad Rizky. Oke, selanjutnya itu perbedaan kontainer dengan VM. Bisa dilihat eh, perbedaan itu sekilas itu mirip ya, virtualization sama kontainer ini. Pada kenyataannya, kontainer sama VM ini merupakan dua hal yang berbeda. Dapat dilihat dari bagian struktur di atas. Terdapat lebih dari satu OS pada VM, yakni sebuah host OS dan guest OS. Di bawah setiap aplikasi, sedangkan pada containers hanya terdapat sebuah OS, yakni host operating system, yang mana nantinya setiap aplikasi akan menumpang pada host operating system tersebut. Meskipun seluruh aplikasi menggunakan operating system yang sama, tidak menjadikan aplikasi tersebut saling ketergantungan sama antar sama lain karena terdapat container manager yang isolate setiap aplikasi yang ada. Nah, perbandingan si Docker dengan virtual machine ini, Docker ini itu memiliki beratnya itu ringan lah dibandingkan virtual machine. Lalu waktu startup Docker ini tuh lebih cepat dibandingkan virtual machine yang lambat. Dan lalu isolasi Docker ini merupakan level aplikasi. Kalau virtual machine ini level hardware. Nah, si Docker ini penggunaan sumbernya itu berbagi kernel host. Kalau virtual machine ini memiliki OS terpisah. Lalu Docker ini probabilitasnya itu tinggi, sedangkan si virtual machine ini relatif rendah lah. Nah, ada contoh kasus penggunaan Docker juga. Yang pertama itu ada pengembang aplikasi. Docker memungkinkan pengembang untuk bekerja di lingkungan yang sama dengan server produksi. Lalu ada CI/CD, yaitu Continuous Integration atau Continuous Deployment. Docker itu digunakan untuk membuat pipeline otomatis yang dapat menguji, membangun, dan menyebarkan aplikasi cepat. Lalu microservice. Dengan Docker, pengembang dapat membuat dan mengelola arsitektur microservice dengan mudah karena setiap layanan dapat diisolasi dalam kontainer terpisah. Lalu pengujian. Pengujian Docker ini memungkinkan pengembang untuk membuat lingkungan pengujian yang konsisten dan cepat diinisialisasi. Lalu selanjutnya akan
presentasikan tutorialnya oleh Saiful Anwar. Ya, jadi untuk tutorial ini ada beberapa dasar, yaitu, bentar saya mau share screen dulu. Jadi ada beberapa, oke, jadi ada beberapa dasar command line ya, command line dari Dockernya itu. Nah, saya mau video panel. Jadi ada beberapa command line yang ada di Docker. Itu yang pertama itu ada Docker run. Jadi kalau Docker run ini digunakan untuk nge-run kontainer. Kan di Docker tadi kan udah jelasin bahwa ada kontainer ya. Jadi Dockeran ini digunakan untuk nge-run sebuah kontainer. Nah, kemudian ada Docker PS. Docker PS ini bisa dibilang untuk ngecek image apa untuk ngecek image yang ada di kontainer. Istilahnya tuh untuk ngecek kontainer apa yang sedang berjalan gitu. Nah, bisa dilihat kalau misal Docker PS. Nah, ini karena nggak ada kontainer yang saya run, jadi di sini kosong. Sebenarnya kalau command line ini bisa dipakai, bisa enggak, karena alternatif gampangnya tuh bisa pakai Docker desktop ya. Jadi Docker desktop tuh seperti ini gambarannya. Saya mau share screen dulu. Nah, jadi di di sini tuh ada udah lengkap lah bisa dibilang. Kayak misal list image, di sini ada beberapa image, terus ada kontainer juga. Nah, di sini pun kan kalau di Docker command line, Docker CLI, ya Docker command line itu kan ada Docker stop untuk stop container, tapi kalau pakai Docker desktop bisa langsung pakai tombol ini start atau stop. Di sini lebih lebih simpel. Nah, kemudian setelah Docker command line kelar, jadi ada beberapa pilihan kan di awal tadi ada image. Image itu bisa kayak ngepull image yang udah dibikin, image yang udah dibikin bisa dilihat di Docker Hub. Itu ada beberapa image yang udah di deploy resmi official, atau mau bikin image sendiri pakai Docker file. Contoh Docker filenya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini ada contoh Docker file simple sederhana. Jadi misal di sini kan saya mau bikin website sederhana, aplikasi bukan. Jadi ya benar website sederhana pakai Flash. Jadi yang pertama bisa dipakai base image-nya apa. Di sini saya pakai Python dengan tag itu versi 3.0 dengan Slim. Karena kalau Slim ini dia bisa dibilang lebih ringan daripada yang Python biasa. Kemudian atur direktorinya pakai workdir. Ini saya atur ke apps, terus copy requirement test itu kayak requirement apa yang akan dimasukkan ke kontainer. Di sini saya cuman flash doang. Terus, nah ini run install dependensinya, dependensi yang akan dibikin, yang akan ada di dalam eh, image yang akan kita bikin. Nah, terus salin semua proyek ini ke directory kerja dalam kontainer. Nah, terus untuk buka hasil dari image nanti kan bisa pakai, bisa kita bikin portnya mau diatur berapa. Ini saya pakai 5.000. Nah, ini untuk menentukan perintah untuk menjalankan aplikasi. Nah, ada komen yang digunakan untuk menjalankan Docker file ini adalah, jadi ini bisa dilihat bahwa Docker build uh, strip T. Nah, ini nama nama image saya yang akan saya build itu namanya my Python app. Nah, setelah Docker file ini bisa bisa selesai apa? Pas kelar di deploy,
kemudian bisa langsung jalankan kontainer. Nah, untuk jalankan kontainer dari file image yang tadi udah di deploy itu ada komennya yaitu docker run minpay ini portnya mau berapa? Saya pakai 5000 titik 2 5000 terus nama image yang tadi di deploy ada my strip python app. Nah, itu yang pertama untuk docker file. Eh, Mungkin selanjutnya ada ini saya ada bikin yang untuk aplikasi sederhananya saya pakai Python. Jadi nanti outputnya di port 5000 apa localhost 5000 itu akan ada isinya hello docker ini. Saya belum bisa run karena belum bikin docker file image-nya. Takut waktunya tidak nyampai. Nah, kemudian ada juga selanjutnya itu ada volume. Jadi di docker apa di docker docker itu ada komponen yang namanya volume. Nah, ini saya bisa share screen di Docker desktopnya yang tadi. Nah, ini ada namanya volume. Volume ini tuh untuk nanti datanya tuh mau dimasukkan ke directory mana. Jadi walaupun si kontainer yang di run udah di stop untuk di run kontainernya, tetap data-data isinya di kontainer yang udah di run sebelumnya tuh masih ada di dalam volume, tersimpan rapi dalam volume. Mungkin sederhananya tuh itu aja sih beberapa komponen sederhana dari Docker. Jadi contoh penerapan penerapan Docker di kasus nyata bisa dibilang. Jadi ada satu kasus yang akan kami berikan kenapa Docker lebih dipilih daripada mungkin eh, apa stack-stack lain atau tools lain gitu. Jadi kalau misal case ini yang kami berikan ini contohnya adalah pengembangan dan deployment aplikasi web. Jadi kan sebuah tim pengembangan aplikasi web ini kan menggunakan teknologi kayak ada Node.js-nya untuk back-end, terus React-nya untuk front-end, dan misal data database-nya pakai PostgreSQL. Nah, setiap anggota kan memiliki sistem operasi dan konfigurasi yang berbeda. Itu kan yang bikin permasalahan. Nah, kalau misal nggak pakai Docker kan yang jelas akan terjadi inkompatibilitas. Jadi aplikasi yang berjalan tuh di mesin pengembangan, misal aplikasi berjalan di mesin pengembangan A. Nah, gagal. Terus di mesin pengembangan B. Nah, karena berbeda dependensinya atau library-nya tuh berbeda. Jadi untuk atur dan apa namanya mengontrol tuh susah. Lalu kedua setupnya tuh rumit. Jadi kalau misal setiap anggota mau menginstal software tuh harus diinstal secara manual. Nah, terus deployment aplikasinya sedang di deploymentnya tuh dia nggak bisa konsisten. Jadi lingkungan di server production itu, di server produksi itu berbeda dengan lingkungan pengembangan. Nah, yang itu menyebabkan bug yang sulit dideteksi. Nah, terus solusinya ya dengan Docker itu semua komponen kayak Node.js, React, dan Postgres itu dia bisa dikemas dalam kontainer Docker. Nah, contohnya tuh bisa digunakan kayak pakai Docker Compose. Nah, Docker Compose file ini bisa dibilang itu berisi kayak beberapa kontainer dibikin jadi satu gitu. Dan bisa dikontrol dengan mudah. Misal kontainer yang di Node.js ini ada error atau bugs tuh dia bisa dicek di logs-nya di kontainernya itu. Jadi lebih mudah dan untuk konfigurasinya tuh dia lebih lebih gampang. Terus ada contoh yang saya bisa berikan. Jadi ada contoh, bentar.
Hmm. Nah, ini ada contoh contoh simpel yang bisa buat buat gambaran. Ya, saya screen dulu bentar. Nah, ini contoh dari, nah, ini contoh dari Docker Compose. Nah, yang pertama di bagian backend kan bisa dipakai image-nya ini pakai Node. Terus kemudian bisa dinamain juga biar lebih gampang untuk pengecekan dan apa namanya mengontrol gitu, mengontrol secara berkala itu lebih gampang. Nah, ini nanti di Node itu dia bisa diberi nama kontennya apa, terus working directory-nya mau dimasukin ke directory apa, path-nya apa, nah terus volumenya tadi datanya mau dimasukin ke directory mana, terus port-nya juga bisa diatur, terus environment-nya juga, nah itu bisa diatur juga. Nah, komennya tuh, Node.js-nya tuh komennya tuh bisa diatur juga. Terus di bagian front end juga pakai Node juga. Terus namanya, volumenya juga bisa diatur, portnya. Nah, di database-nya pun juga bisa. Nah, ini bisa dilihat bahwa environment-nya juga bisa diatur ya. Jadi kalau mau masuk ke Postgres-nya tuh, mau ke connect database-nya, bisa dilihat, bisa diatur usernya apa, password-nya, terus nama database-nya apa. Jadi kenapa Docker tuh dipilih dan banyak digunakan tuh karena dia hal-hal yang kompleks kayak bisa dibilang microservice tuh bisa dipakein Docker tuh bisa dengan gampang dan di kontrolnya tuh mudah, nggak ribet. Terus yang pasti konfigurasi antar setup environment-nya tuh dia nggak susah. Dependensi dependensinya pun juga gampang, tinggal pakai image-nya apa, terus diatur portnya, volumenya gitu. Nah, itu kenapa Docker bisa dipilih dan jadi pilihan dari tools yang lain itu. Itu mungkin sekian. Baik, mungkin Udah, sekian dari kami, Pak. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kata. Kami dari kelompok 12 pamit. Terima kasih, Pak.